Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, hari ini kita akan latihan soal pada buku siswa halaman 22 untuk soal nomor 1 sampai 3, tepatnya pada ayo kita berlatih 6.2. Untuk soal yang pertama, tentukan jarak 2 titik dari pasangan titik berikut. Ada 2 titik 10,20 dan 13,16. Untuk langkah pertama, kita buat dulu bidang koordinat. Yang ini sumbu X, kemudian yang ini sumbu Y. Kemudian kita buat letak titik 10,20. Ini bisa kita perkirakan titik itu selalu X-nya dulu baru Y, berarti X-nya 10, cari pada sumbu X angka 10. Misalkan kita buat di sini angka 10, kemudian sumbu Y angka 20, berarti di sini ada angka 20. Maka titik 10,20 letaknya di sini. Jadi X-nya 10, Y-nya 20. Ini adalah titik 10,20. Selanjutnya titik yang kedua adalah X-nya 13, Y-nya 16. 13 ada di sebelah kanan 10. Saya buat di sini 13. Kemudian 16 jelas ada di bawahnya 20. Di sini seandainya angka 12, maka titik 13,16 letaknya di sini. Ke arah X 13, ke arah sumbu Y 16, berarti ini adalah titik 13,16. Pertanyaannya, tentukan jarak antara titik 10,20 dan 13,16 ini. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, ini kita tarik ke bawah sehingga akan terbentuk segitiga siku-siku. Jadi akan terbentuk segitiga siku-siku. Berapa jaraknya ini? Nah, berapa jaraknya ini? Itu bisa kita cari. Ini adalah 20, di sini 16. Berarti jaraknya ini adalah 20 dikurangi 16 diperoleh 4. Kemudian jarak dari sini ke sini ini adalah 10, di sini 13, sehingga jaraknya ini adalah 13 dikurangi 10 diperoleh 3. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras ini bisa kita cari. Misalnya ini adalah T. Sehingga untuk soal yang nomor A, T sama dengan akar. Ini teorema Pythagorasnya, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini ditambah karena yang dicari adalah sisi miring, sisi yang terpanjang. Ini sisi siku-sikunya, sehingga di sini karena yang dicari sisi miring, maka rumusnya ditambah sama dengan akar 4 pangkat 2 16 ditambah 3 pangkat 2 9, sehingga diperoleh 16 ditambah 9 25. Akar 25 diperoleh 5. Jadi jarak titik 10,20 dan 13,16 adalah 5. Selanjutnya untuk soal yang B. Untuk menentukan jarak 2 titik ini sudah tidak perlu kita gambar lagi, karena angka-angkanya terlalu besar. 4 ini tadi diperoleh dari 20 dikurangi 16, yang ini diperoleh 4 tadi. Kemudian 3 ini tadi diperoleh dari 13 dikurangi ini 10. Maka untuk menjawab yang B, berarti nanti langsung jarak antara 15,37 dan 42,73 sama dengan akar X dengan X ini. Berarti ini dikurangkan 42 dikurangi 15 dipangkatkan 2, kemudian ditambah yang Y nya ini
dengan ini, berarti 73 dikurangi 37 pangkat 2. Jadi di sini X dengan X, ini Y dengan Y. Selanjutnya kita sederhanakan sama dengan akar 42 dikurangi 15 diperoleh 27 pangkat 2 ditambah 73 dikurangi 37 diperoleh 36 pangkat 2. Nah, ini dihitung biasa. 27 pangkat 2 diperoleh 729 ditambah 36 pangkat 2 diperoleh 1296. Selanjutnya dijumlah akar 729 ditambah 1296 diperoleh 2025. Akar 2025 adalah 45, sehingga jarak dari 15,37 ke 42,73 adalah 45. Selanjutnya soal yang nomor C. Dengan cara yang sama, tidak perlu kita gambar. Misalkan jaraknya itu T sama dengan nilai X-nya dikurangi nilai X, berarti ini negatif 2 dikurangi negatif 19, berarti negatif 2 dikurangi negatif 19. Jadi ini negatifnya yang rumus tadi, ini negatif dari nilai X, jadi negatifnya double seperti ini. Ditambah 14 Y-nya ini dikurangi Y yang ini, berarti 14 dikurangi negatif 16. Kita sederhanakan, T sama dengan akar, ini jadi positif ya, berarti negatif 2 ditambah 19, ini tadi pangkat 2, ini juga pangkat 2 ditambah 14, ini jadi positif 16 pangkat 2. Kita hitung sama dengan akar negatif 2 ditambah 19 diperoleh 17 pangkat 2 ditambah 14 ditambah 16 diperoleh 30 pangkat 2. T sama dengan akar 17 pangkat 2, 17 kali 17 289 ditambah 30 pangkat 2, 30 kali 30 900, sehingga diperoleh akar ini dijumlah 289 ditambah 900 diperoleh 1189. T sama dengan akar 1189 nanti, berarti belakangnya perkalian dua bilangan yang sama menghasilkan 9, kemungkinannya adalah hanya 3 dan 7. Nah, akar 1189 adalah 33, sehingga jarak titik ini adalah 33. Selanjutnya soal yang nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik A seperti ini, B dan C. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Untuk mengetahui siku-siku atau tidak, langkah pertama agar lebih mudah kita buat bidang koordinat dulu. Nah, seperti ini. Kita tentukan letak titik A negatif 1,5, X-nya negatif 1, Y-nya 5. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ingat, X-nya negatif 1, berarti di sini. Kemudian Y-nya 5, berarti ini naik sampai angka 5. Nah, berarti di sini. Ini adalah titik A, yaitu negatif 1,5. Selanjutnya titik B.
X-nya negatif 1, Y-nya 1. Cari sumbu X angka negatif 1 ini naik sampai Y-nya 1, berarti naik sampai di sini. Nah, di sini. Ini adalah titik B, yaitu negatif 1,1. Selanjutnya titik C, X-nya 2, Y-nya 1, ini sumbu X. Nilai X-nya 2, Y-nya 1, berarti naik sampai ke angka 1. Nah, ke sini berarti. Ini adalah angka 1, sehingga ini adalah titik C, yaitu 2,1. Dari sini, untuk memeriksa apakah segitiga ABC itu siku-siku, ini kita tarik. Nah, seperti ini. Ini juga kita tarik ke kanan. Ini dari A ke C kita hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita periksa apakah segitiga ini siku-siku atau tidak. Cara memeriksa segitiga siku-siku atau tidak, ini kelihatannya siku-sikunya di sini. Maka kita periksa dulu apakah betul ini siku-siku. Sisi siku-siku ini dikuadratkan, ditambah sisi siku-siku ini dikuadratkan, hasilnya harus ketemu sisi miring kuadrat, seperti itu. Dari gambar sudah bisa dipastikan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Untuk memastikannya, pertama jarak A ke B dulu kita cari. Ini jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Jaraknya ini adalah 4, atau berasal dari 5 dikurangi 1. Kemudian jaraknya ini B ke C, kita hitung ini. Nah, ini 1, 2, 3. Jaraknya ini adalah 3. Atau bisa juga dari ini sumbu X-nya 2 dikurangi negatif 1, nanti diperoleh 3. Tinggal ini berapa jaraknya? Cara mencarinya sama seperti yang kita lakukan pada soal yang nomor 1, yaitu ini saya misalkan T begitu ya. Berarti T sama dengan akar, ingat tadi yang X dikurangi X, berarti di sini dalam kurung negatif 1 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah yang Y dikurangi Y, berarti 5 dikurangi 1, 5 dikurangi 1 pangkat 2. Kita sederhanakan, T sama dengan akar negatif 1 dikurangi 2 diperoleh negatif 3 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 1, 4 pangkat 2. T sama dengan akar ini 3 pangkat negatif 3 pangkat 2, 9 ditambah 4 pangkat 2, 16. Berarti diperoleh akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, sekarang ini kita periksa apakah betul AB pangkat 2. Jadi AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2, apakah betul sama dengan AC pangkat 2. Kita periksa AB nya 4 pangkat 2, BC nya 3 pangkat 2 sama dengan ini AC nya tadi diperoleh berapa tadi ini? Ini kan tadi sama dengan AC. Nah, sama dengan 5 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16 ditambah 3 pangkat 2, 9 sama dengan ini 5 pangkat 2, 25. 16 ditambah 9 diperoleh 25. Ini sama dengan 25. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama. Berarti segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya soal yang nomor 3. Tentukan luas daerah yang diarsir. Yang diarsir berarti ini berbentuk setengah lingkaran. Luas dari setengah lingkaran, jadi luas dari setengah lingkaran adalah setengah dulu. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali R pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai pi-nya. Pi itu ada 2, yaitu 3,14 dan 22/7. Misalkan di sini saya pakai
3,14 kali R itu jari-jari itu ini. Nah, berarti belum ada, harus dicari dulu dengan memanfaatkan segitiga ini. Nah, dengan memanfaatkan segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Nah, bagaimana mencari panjangnya ini? Nah, misalkan di sini A, B, maka mencari panjangnya AB, saya cari di sebelah kanan sini, AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. AB ini adalah sisi siku-siku. Sisi siku-siku itu tergolong sisi pendek, maka rumusnya di sini dikurangi. Yang dikurangi adalah sisi yang terpanjang. Berarti di sini berdasarkan teorema Pythagoras 20 pangkat 2 dikurangi yang ini 16 pangkat 2, maka kita dapatkan akar 20 pangkat 2 400 dikurangi 16 pangkat 2 256 sama dengan akar 400 dikurangi 256 diperoleh 144. AB sama dengan akar 144 adalah 12. Nah, AB ini panjangnya 12. Nah, jari-jarinya itu hanya separuh atau setengah dari AB. Maka jari-jarinya ini adalah 6. Kita masukkan ke sini. 6 pangkat 2. Kita hitung biasa, setengah kali 3,14 kali 6 pangkat 2 36. Di sini 36 kali 3,14 kali 1/2 diperoleh 56,52. Jadi luas daerah yang terarsir ini adalah 56,52. Selanjutnya soal yang nomor B. Hitung luas daerah yang diarsir. Yang diarsir adalah dua-duanya, yaitu ADC dan ABC. Yang pertama kita hitung luas segitiga ADC sama dengan setengah kali alas. Alasnya misalnya DC kali tinggi. Kalau alasnya DC, maka tingginya adalah AC yang ada lambang siku-siku. Karena alas dengan tinggi selalu tegak lurus. Kalau alasnya DA, maka tingginya DC, seperti itu. Berarti di sini kali DA. Kita hitung 1/2 kali DC. DC itu ini sisi siku-siku. Maka perhatikan segitiga ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ingat, DC sisi siku-siku, sisi pendek, berarti Pythagorasnya dikurangi, yaitu 20 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. Nanti dihitung 20 pangkat 2 itu 400. 400 dikurangi 12 kuadrat itu 144. 400 dikurangi 144 diperoleh 256. Nah, akar 256 adalah 16. Nah, berarti nanti DC-nya ini adalah 16 kali DA. DA itu ini DA, berarti kali 12 sama dengan setengah kali 16 kali 12 diperoleh 96. Jadi luas segitiga ADC adalah 96. Yang kedua, kita hitung luas segitiga ACB. Rumusnya setengah kali alas. Alasnya terserah, kalau alasnya dipakai BC, alasnya BC, maka tingginya adalah AC, karena alas dengan tinggi selalu tegak lurus. Berarti di sini dikalikan AC. Kita substitusikan angkanya 1/2 kali BC.
BC-nya 15 kali AC-nya ini 20. Maka kita hitung biasa, ini lebih mudah, kita hitung dulu. Setengah kali 20 10, 10 kali 15 150. Sehingga luas daerah yang terarsir seluruhnya yaitu luas A, B, C, D adalah 96 ini ditambah ini 150 sama dengan 246.